Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Mutiara Ananda, NIM 119071103 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 6B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS Customer Relationship Officer, yaitu mata kuliah CRO. Pada soal yang pertama, bagaimana Anda service recovery terhadap konsumen yang bermasalah atau tidak puas dengan aplikasi yang digunakan dari perusahaan Anda? Jawaban saya yaitu, jika kita mengalami service recovery yang bermasalah atau tidak puas dengan caranya, dengan mencarikan situasi, berbicara dengan baik dengan konsumen, memberikan layanan terbaik, meminta maaf dan berempati, membantu menyelesaikan masalah tersebut. Konsumen yang tidak merasa puas dengan aplikasi yang ada di perusahaan kita, dan belajar dari kesalahan agar bisa menciptakan kepuasan dari konsumen tersebut terhadap perusahaan kita. Nomor 2 itu, apa bentuk pemanfaatan Anda terhadap teknologi customer service? Jawaban saya itu, menurut pengalaman saya ketika magang di Bank Syariah Indonesia, manfaat yang telah diberikan dalam customer service adalah dapat merasakan yang diberikan dalam customer service, yaitu pelayanan yang lebih cepat, konsisten, dan mendetail, menangani seluruh permintaan pelanggan dengan cepat, melayani nasabah dengan ramah, dan sehingga kita dapat merasakan pelayanan dengan nyaman tanpa keraguan. Soal nomor 3 yaitu, apa menurut Anda tips-tips dalam membangun hubungan dengan pelanggan atau CRM? Jawaban saya itu, tips-tips yang harus dilakukan adalah, salah satu hal yang harus diprioritaskan dalam dunia bisnis adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan tersebut. Yang pertama, kita tuh harus memenuhi harapan pelanggan. Setiap pelanggan pada itu mengharapkan suatu hal yang hebat pada pelayanan atau produk yang ditawarkan, maka segera perbaiki masalah supaya pelanggan tidak kecewa. Selain itu, pastikan bahwa Anda memberikan pelayanan yang ramah. Yang kedua, memberikan penghargaan, di mana pelanggan lama tentu ingin suatu penghargaan atas loyalitas kepada produk Anda. Tidak ada salahnya jika untuk memberikan penghargaan berupa seperti koin, diskon, serta cara lain kepada pelanggan. Yang ketiga, mengatasi masalah, di mana membantu pelanggan atau konsumen kita untuk menyelesaikan masalah pelanggan hingga selesai agar pelanggan kita merasa pelayanan terbaik dari kita. Yang keempat, berusaha tidak pernah ingkar kepada pelanggan. Itu dimaksud kita harus selalu konsisten serta bisa diandalkan oleh pelanggan. Misalnya jika Anda memberikan keterangan 24 jam dalam melayaninya. Yang kelima, mendapatkan kontak pelanggan tersebut, di mana salah satu cara paling mudah untuk terhubung antara pelanggan yang melalui data kontaknya, baik email ataupun nomor telepon. Berusahalah mengenal pelanggan secara baik. Soal nomor 4 yaitu, citra perusahaan baik, maka image yang dibangun menjadi pelanggan percaya dengan perusahaan. Namun ada salah satu oknum atau pegawai perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelayanan yang mengakibatkan citra perusahaan menurun. Apa yang Anda lakukan jika Anda adalah pimpinan yang harus menghadapi masalah tersebut? Jawaban saya yaitu, yang pertama, jika saya seorang pemimpin perusahaan, yang harus saya lakukan yang pertama yaitu menerapkan sanksi kepada bawahan kita agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Memberikan hukuman atau sanksi tertentu berguna dalam menghadapi atau mengendalikan, tentunya berguna untuk menghadapi tim kita supaya lebih baik dalam bekerja. Kemudian yang kedua, ketika kita menjadi atasan, sebaiknya bersikap disiplin dan tegas, yaitu dengan cara bersikap lebih disiplin dan tegas. Kebanyakan memang anak buah akan menyepelekan instruksi dari atasannya,
terlihat kurang berwibawa dan tegas dalam menangani bawahannya. Tetapi hal ini membuat bawahan merasa tidak takut lagi karena kepada atasan mereka. Tentunya perilaku yang disiplin dan tegas akan sangat dibutuhkan supaya kesadaran muncul di benak mereka ketika melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu sebagai seorang atasan kita wajib berperilaku baik kepada anak buah. Semisalnya supaya mereka nantinya sadar dengan dirinya sendiri terhadap apa yang telah mereka lakukan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Di mana cara ini akan membuat bawahan Anda selalu merasa malu terhadap sikapnya yang tidak baik itu, dan sehingga kemungkinan besar mereka akan berjanji dan merasa bersalah tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut. Yang keempat yaitu berusaha untuk terus membangun tim kerja yang baik, di mana jika sulit diatur maka harusnya kita tetap membangun terus kinerja tim menjadi lebih solid dan kuat, sehingga tetap jaga supaya kerjasama tim menjadi lebih baik dan kerjasama yang lebih baik. Maka bawahan Anda yang dikenal susah diatur tersebut bisa terkendali dengan baik. Sekian jawaban dari ujian akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.